Normalnya keluarga yang meninggal itu kalau nggak dimakamkan ya dikremasi, bener kan ya? Nah, ini ada salah satu ritual agama di Tibet yang mana almarhum itu malah dipotong-potong kemudian dijadikan makanan dari burung pemakan bangkai alias burung nasar. Sepintas kita batin ini ritual agamanya kok horor banget gitu ya. Tapi ada makna di balik ritual ini yang bakal bikin kita itu jadi kagum banget. Sebegitu mulianya mereka ini. Hari ini Intan mau membahas pemakaman langit yang dilakukan di Tibet. Intan bahas ini karena selain yang pertama banyak yang request, yang kedua ini memang Intan angkat deket-deket Waisak ya, karena ini ada hubungannya sama agama Buddha. Apa itu pemakaman langit? Sejarahnya kayak gimana? Apa makna di balik ritual ini? Tajianihau, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman mau pesan baju yang Intan pakai, ini custom marga ya. Kebetulan Intan kan marganya yang. Kalau teman-teman marganya bukan marga yang, itu juga bisa request marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai itu ada efek glow in the dark. Ada juga yang efeknya itu rainbow. Jadi kalau kena cahaya itu kelihatan efek lembayungnya. Kalau teman-teman mau yang simple-simple, yang warna tulisan putih gini juga ada. Andai kata teman-teman mau full name di punggung gitu ya, juga bisa request kayak gitu. Selain custom marga juga ada gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Kera Sakti, Hakim Pao, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, dan tokoh sampoknya lengkap mulai dari Guan Yu, juga Liang Xiaozhelong, Huang Zhong, 5 jenderal macan, 3 bersaudara, bahkan peran antagonisnya Liu Bu dan Zhao Zhao juga ada. Open PO sampai tanggal 9 ya, bisa dicek out via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sebelum masuk ke ritual pemakaman langit, Intan mau jelasin dulu sejarahnya Tibet ya guys ya, karena ini ada hubungannya sama ritual pemakaman langit. Pada tahun 618, pada saat itu Tibet masih menjadi negara independen ya, belum gabung sama Tiongkok. Tibet dipimpin oleh pemimpin yang namanya adalah Songtsen Gampo. Meanwhile, di Tiongkok itu eranya dinasti Tang yang dipimpin oleh Kaisar Taizong. Tibet kebanyakan masyarakatnya itu menganut agama Bon. Meanwhile, di Tang kebanyakan menganut agama Buddha. Pada tahun 634, Songtsen Gampo itu mengajukan proposal pernikahan kepada Kaisar Taizong. Bro, kemarin itu aku denger kamu ngasih putri ke suku Ter. Suku Tuyuhun juga kamu kasih, aku juga minta dong bro. Lah Kaisar Taizong ini batin enak aja minta-minta, siapa kamu? Ditolak penawaran dari Songtsen Gampo. Karena ditolak terjadilah perang. Nah hasilnya apa? Ini ada dua sumber yang mengatakan berbeda. Menurut sejarahnya Tibet, yang menang itu Songtsen Gampo. Tapi menurut sejarah Tiongkok yang menang itu dinasti Tang. Pokok siapapun yang menang, pastinya menangnya itu bukan menang telak, bukan menang gampang. Pasti menangnya itu menang susah dan banyak menelan korban jiwa. Pada tahun 640, Songtsen Gampo itu mengajukan proposal pernikahan lagi kepada Kaisar Taizong. Kaisar Taizong ini batin, waduh, orang ini yang kemarin ditolak sekarang ngajukan lagi. Dia minta cewek, oke lah, kasih lah, wes kasih. Apa sih artinya seorang wanita daripada jatuh korban begitu banyak? Akhirnya dikasihlah Putri Wencang. Putri Wencang ini guys, itu bukan putri kandungnya Kaisar Taizong ya, tapi putri dari sepupunya Li Taozong. Putri Wencang ini karena dia dinikahkan dengan Songtsen Gampo, otomatis dia dibawa ke Tibet tinggal bersama Songtsen Gampo. Sebelumnya Songtsen Gampo itu juga punya istri ya. Istrinya itu dari Nepal, yaitu Putri Birikuti. Punya dua istri, dua-duanya ini menganut agama Buddha.
Ya namanya suami istri, kumpul tiap hari. Nah, tiba-tiba karena sering cerita dan lain-lain gitu ya, Songtsen Gampo itu punya keinginan untuk pindah jadi pemeluk agama Buddha. Begitu Songtsen Gampo, orang nomor 1 di Tibet, pindah agama Buddha, banyak dong rakyatnya yang ikut. Karena pas zaman dulu itu orang merasa kalau penguasa itu titisan dewa gitu ya. Jadi keputusan yang diambil penguasa diikuti. Ya wis kayak gitu. Nah, Songtsen Gampo sendiri itu dari kecil itu kan dididik berdasarkan agama Bon, ya kan, dia juga pemeluk agama Bon yang taat. Dia tahu agama Bon ini ada baiknya, Buddha juga ada baiknya, sehingga Songtsen Gampo ini mengkombinasi ajaran agama Buddha dan agama Bon, sehingga terbentuklah aliran agama Buddha yang baru yang kita kenal sekarang dengan Buddha Tibet. Nah, Buddha Tibet inilah cikal bakal adanya ritual pemakaman langit. Dalam catatan sejarah Tibet disebutkan bahwa ritual pemakaman langit ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang biksu dari India, yaitu Tangbal Sangje. Dia sangat menganjurkan ritual pemakaman langit ini. Para penganut Buddhisme itu percaya ya bahwa menyumbangkan raga mereka itu adalah salah satu perbuatan baik yang bisa menebus dosa dan mendukung reinkarnasi jiwa. Kemudian tradisi pemakaman langit ini terus berkembang dan menjadi kebiasaan masyarakat Tibet. FYI ya guys ya, menurut ajaran Buddhisme, jika seseorang meninggal, jiwa itu akan meninggalkan raga dan memasuki siklus reinkarnasi yang baru supaya bisa terlahir kembali. Sehingga raga yang ditinggalkan ini menjadi barang yang tidak berguna, kasarannya kayak gitu ya. Maka itu dipercaya memberikan tubuh kepada burung nasar itu dianggap sebagai perbuatan baik terakhir dalam hidup seseorang. Ya kalau kita pikir baik-baik itu ada benernya ya guys ya, jenazah itu tidak akan berguna kalau dimakamkan atau dikremasi. Lebih berguna kalau dikasihkan burung nasar, menyelamatkan puluhan nyawa burung nasar. Dan metode ini dipercayai akan lebih mempermudah arwah orang yang meninggal untuk sampai nirwana, karena sudah bermurah hati kepada burung nasar yang susah mencari makan di daerah pegunungan. Kok daerah pegunungan? Iya, Tibet itu guys, itu wilayah yang berada di dataran tinggi, lebih dari 4.500 meter di bawah permukaan laut. Bahkan Tibet itu menjadi wilayah yang paling tinggi di dunia. Makanya burung nasar itu susah cari makan di Tibet. Tradisi ini juga merujuk kepada salah satu Buddha, yaitu Sakyamuni, yang konon juga pernah melakukan hal ini karena untuk menyelamatkan seekor merpati, Sakyamuni itu ngasih makan elang dagingnya sendiri supaya elang itu nggak jadi makan si merpati tersebut. Ini adalah pandangan dari segi agama. Ada juga loh pandangan dari segi ilmiah, dari segi kenyataan. Tadi di awal kan Intan bilang kalau Tibet itu berada di pegunungan. Teman-teman jangan membayangkan pegunungan yang subur, yang banyak pohonnya kayak gitu ya. Kondisi geografis Tibet itu berbukit dan berbatu. Sehingga itu sulit banget untuk mencari lahan kuburan atau mencari kayu bakar untuk ritual kremasi. Jadi pemakaman langit itu dianggap lebih praktis juga untuk masyarakat yang tinggal di daerah Tibet. Yang ngurusin ritual makam langit ini seorang biksu guys, panggilannya adalah Congkrap. Kalau ada sanak keluarga yang meninggal, Congkrap ini dipanggil ke rumahnya almarhum. Yang mana Congkrap itu mulai melakukan ritual yang namanya ritual Powa. Ritual Powa itu mendoakan almarhum sambil ngetuk-ngetuk kepalanya almarhum. Tujuannya untuk memindahkan kesadaran dari alam fana ke alam baka. Karena menurut kepercayaan ada loh orang yang sudah meninggal, rohnya itu sudah keluar dari raganya, tapi rohnya ini masih
nggak tahu kalau dia itu meninggal. Kalau keadaannya kayak gini, maka si roh ini akan susah untuk reinkarnasi. Tujuannya ritual powa itu seperti itu, menyadarkan roh almarhum, kamu ini sudah meninggal. Pada saat ritual powa ini, keluarga itu mengiringi dengan doa. Setelah ritual powa itu selesai, keluarga memotong kuku dan rambut almarhum karena ini bakal dipakai di acara doa selama 49 hari. Setelah itu acara selesai, Congkrap itu ngasih pesan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bu, Pak, ini Anda puasa ya 3 hari 3 malam mendoakan almarhum. 3 hari lagi saya akan datang ke sini melakukan ritual pemakaman langit. 3 hari kemudian Congkrap datang lagi ke rumah almarhum, dan karena sudah 3 hari jasad itu sudah mulai membusuk. Nah, barulah kita masuk ke prosesi pemakaman langit. Di prosesi pemakaman langit, almarhum itu dibawa ke atas bukit oleh Congkrap dan keluarganya. Tapi yang mengiringi ritual pemakaman langit, yang ngikut ke bukit itu harus keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Cewek tidak boleh karena dianggap wanita itu tidak akan kuat secara fisik dan mental untuk mengikuti acara ini. Almarhum itu guys dibawa ke atas bukit itu bukan pakai peti loh guys, ya dibawa biasa. Almarhum itu dibentuk kayak janin gitu loh, jadi meringkuk gitu kayak janin yang ada di tubuh manusia. Ini juga ada artinya supaya siap untuk terlahir kembali. Nah, sampai atas bukit baru ritual horornya itu mulai. Jenazah diturunkan, kemudian para Congkrap itu memotong-motong almarhum dan memisahkan kulit, daging, dan tulang. Kulit dan daging itu kemudian diaduk-aduk pakai tepung. Setelah jadi adonan nih ya, adonan itu disebar untuk mengundang burung nasar. Pada saat melakukan ritual tersebut, keluarganya itu bukan cuma nonton doang ya guys ya, keluarganya itu selalu mengiringi dengan doa. Ada satu Congkrap yang bertugas untuk meniup trompet atau membunyikan genderang supaya mengundang burung nasar untuk datang ke daerah tersebut. Nah, setelah burung nasar datang, dimakanlah adonan tersebut. Di sini ada kepercayaan, semakin cepat tubuhnya habis dimakan burung nasar, semakin baik nasib almarhum. Prinsip ini juga berlaku sebaliknya. Jadi apabila burung nasar itu tidak mau makan dagingnya, keluarga yang ditinggalkan ini akan merasa malu ya, bakal digunjingin itu, ini orang banyak dosa tuh. Nah, tadi kan sudah dipisah-pisah ya, kulit, daging, sama tulang. Kulit sama dagingnya itu sudah dimakan sama burung nasar. Tulangnya gimana? Nah, ini prosesi yang terakhir ya. Tulangnya itu dipecah-pecah karena tidak mungkin tulang itu dimakan sama burung nasar. Nah, tulang yang tadi dipisahin itu dibakar ke api yang dipercaya adalah api suci. Terus setelah jadi abu dibuang ke sungai dan jurang. Nah, selesailah acara ritual pemakaman langit. Kalau pas zamannya dinasti Tang, Tibet ini adalah negara yang independen, ya kan? Sejak dinasti Yuan, Tibet itu menjadi salah satu bagian dari dinasti Yuan, alias menjadi salah satu bagian dari Tiongkok. Hanya saja sejak dinasti Yuan sampai dinasti Qing, Tibet itu dikasih wewenang daerah otonomi khusus, sehingga Tibet itu masih bisa leluasa menjalankan tradisi-tradisinya sampai saat RRC berdiri. Pada tahun 1950, Mao Zedong itu tidak ngasih wewenang atau daerah otonomi khusus kepada Tibet. Aku gak boleh kasih, kalau di wilayah A dilarang, di Tibet juga dilarang. Kita tahu ya, Mao Zedong itu pernah keluncurin program yaitu revolusi
budaya. Buat yang nggak tahu tak kasih gambaran sekilas ya. Pokoknya intinya Mao Zedong, penguasa Tiongkok pada saat itu ya, merasa bahwa budaya, tradisi itu kayak semacam tahayul yang ngebikin Tiongkok ini nggak maju-maju. Sehingga dikeluarkan program revolusi budaya yang ngebikin banyak adat dan tradisi Tiongkok yang dilarang. Termasuk Tibet, karena Tibet sudah menjadi salah satu wilayahnya Tiongkok. Kalau teman-teman pengen tahu lengkapnya tentang revolusi budaya, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ini revolusi budaya itu lumayan menelan banyak korban jiwa tuh. Dampaknya pada tahun 1960 pemakaman ritual langit ini dilarang sama Tiongkok, nggak boleh dilakukan. Almarhum kok diperlakukan seperti itu, nggak etis. Almarhum itu ya harus dikremasi atau dimakamkan. Tapi Mao Zedong ini fair ya, dia tahu kan kalau di Tibet itu susah ngedapetin kayu bakar. Dia ngebikin krematorium untuk memudahkan masyarakat dalam proses kremasi. Tapi pada tahun 1984 prosesi pemakaman langit dibuka kembali karena pemerintah Tiongkok itu merasa ini budaya yang unik, perlu dilestarikan. Bukannya cuman dibuka, malah ritual pemakaman langit itu jadi atraksi wisata. Nah lo, bisa nebak ndak ini kelakuannya siapa? Siapa lagi kalau bukan Deng Xiaoping? Buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu Deng Xiaoping, wah dia ini tokoh yang hebat banget. Saat dia memimpin Tiongkok pertama kali, Tiongkok itu negara miskin kedua di dunia. Sekarang Tiongkok menjadi negara kedua terkaya di dunia ya karena dia andil besar. Pokoknya yang ada di uteknya Deng Xiaoping itu gimana caranya itu duit masuk ke Tiongkok. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, teman-teman harus lihat ini. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada tahun 2006 peraturan berubah lagi guys. Iya, oke. Ini adalah salah satu tradisi yang harus dilestarikan. Tapi ya bukan untuk dipertontonkan dong. Ini acara ritual yang sakral loh. Masa dilihat sama umum kayak gitu? Sehingga dikeluarkan peraturan bahwa ritual pemakaman langit ini boleh dilakukan. Tapi dilakukan secara private, bukan jadi tontonan umum. Ditambah lagi pemerintah itu mengeluarkan peraturan. Tidak semua orang boleh dimakamkan seperti ini. Syaratnya apa? Yang pertama, almarhum itu tidak boleh di bawah 18 tahun. Almarhum tidak boleh wanita hamil, punya penyakit menular, atau meninggalnya karena kecelakaan. Ya ini masuk akal ya, kalau punya penyakit menular dimakan sama burung nasar kan, burung nasarnya bukannya malah hidup tapi ya malah ngikut, iya kan? Sampai sekarang tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat Tibet. Kalau kita mendengar sekilas gitu ya, itu kayak kerasa ngeri, kerasa horor. Kok ada ya ritual tidak manusiawi kayak gini? Tapi di balik itu ada makna mulia yang ngebikin Intan itu salut banget. Dia melakukan ini untuk menyambung nyawa puluhan burung. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin seperti biasa silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.